Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan video saat kami melakukan wisata belajar di Puskesmas Pondidaha. Video ini dibimbing langsung oleh guru kami, Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih, SPD MPD. Sebelum videonya berlanjut, inilah dia nama-nama siswa-siswi yang ikut berpartisipasi dalam wisata belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan model pembelajaran dengan nama wisata belajar. Dalam wisata belajar ini merupakan alternatif teristimewa yang akan kami lakukan untuk mendekatkan kami dengan kondisi nyata. Bertemu dengan stakeholder puskesmas adalah sebuah aksi nyata yang tidak akan pernah kami lakukan. Perencanaan yang sudah kami sepakati bersama melalui mediasi sebelumnya, yaitu kami akan melakukan wawancara langsung dengan pihak penanggung jawab Puskesmas Pondidaha, petugas atau pihak kesehatan, serta pasien yang berhubungan dengan materi biologi, dan kami akan melakukan dialog untuk memahami materi biologi, yaitu gangguan pada sistem organ. Demikian perencanaan yang sudah kami susun bersama secara klasikal dan juga berdasarkan arahan dan bimbingan guru mata pelajaran biologi, yaitu Ibu Haji Fatimah Sang Abu Masih, SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, dari mana ini? Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang dokter. Kami dari SMA 1 Pondidaha, perwakilan kelas 11 MIPA 1. Mohon izin Bu Dokter untuk melakukan wawancara di mana ini merupakan aksi nyata kami dalam belajar dalam menerapkan program kurikulum merdeka di mata pelajaran biologi yang dibimbing oleh Ibu Haji Fatimah Sang Abu Masih, SPD MPD. Bagaimana Bu Dokter? Apakah dokter bersedia kami lakukan wawancara? Ya boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apakah di Puskesmas Pondidaha ini banyak pasien yang terdampak gangguan sistem organ, Ustaz? Ya, lumayan. Kalau banyak sekali tidak, tapi pasti ada. Bagaimana dokter menempatkan pasien itu? Maksudnya pasien tersebut dipisah atau disatukan di sebuah kamar atau bagaimana? Pasien dengan gangguan organ ya. Jadi kalau untuk di Puskesmas Pondidaha, pelayanan kami ada pelayanan rawat jalan sama ada pelayanan rawat inap. Nah, kalau untuk pelayanan rawat jalan itu kami masih hanya mempunyai satu ruang klinik umum karena memang terbatasnya jumlah dokter. Jadi untuk pelayanan klinik umum itu semua penyakit di situ itu masih satu ruangan. Ya. Kalau untuk pelayanan rawat inap untuk pasien-pasien dengan dampak gangguan sistem organ itu juga masih belum dipisah-pisah tempatnya, masih satu ruangan karena kami cuma punya dua ruang rawat inap. Jadi rawat inap kami terbagi bukan berdasarkan jenis penyakit, tapi terbagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi kamar yang pertama jenis kelamin perempuan dan semuanya dirawat di situ. Yang kedua jenis kelaminnya laki-laki. Untuk penyakitnya bisa apa saja. Beda dengan kayak sistem di rumah sakit misalkan. Di rumah sakit kan contohnya kalau bangsal penyakit dalam semua bedah semua satu lantai begitu. Artinya karena kalau di puskesmas karena masih terbatasnya ruangan, terbatas juga SDM-nya, jadi penempatannya masih bersama. Bagaimana dokter menempatkan pasien itu? Maksudnya pasien tersebut dipisah atau disatukan di sebuah kamar atau bagaimana? Pasien dengan gangguan organ ya. Jadi kalau untuk di Puskesmas Pondidaha, pelayanan kami ada pelayanan rawat jalan sama ada pelayanan rawat inap. Nah, kalau untuk pelayanan rawat jalan itu kami masih hanya mempunyai satu ruang klinik umum karena memang terbatasnya jumlah dokter. Jadi untuk pelayanan klinik umum itu semua penyakit di situ itu masih satu ruangan.
Ya. Kalau untuk pelayanan rawat inap untuk pasien-pasien dengan dampak gangguan sistem organ itu juga masih belum dipisah-pisah tempatnya, masih satu ruangan karena kami cuma punya dua ruang rawat inap. Jadi rawat inap kami terbagi bukan berdasarkan jenis penyakit, tapi terbagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi kamar yang pertama jenis kelamin perempuan dan semuanya dirawat di situ. Yang kedua jenis kelaminnya laki-laki. Untuk penyakitnya bisa apa saja. Beda dengan kayak sistem di rumah sakit misalkan. Di rumah sakit kan contohnya kalau bangsal penyakit dalam semua bedah semua satu lantai begitu. Hanya karena kalau di puskesmas karena masih terbatasnya ruangan, terbatas juga SDM-nya, jadi penempatannya masih bersama-sama. Di ruangan mana kami dapat menemukan banyak pasien yang dengan gangguan sistem organ. Ya. Kalau di ruangan mana berarti kalau untuk pelayanan rawat jalan pasien dengan sistem gangguan organ akan banyak ditemui di klinik umum. Tapi kalau untuk rawat inap berarti nanti di dua kamar tersebut, di kamar Waraka sama Menidoma. Bagaimana kemungkinan kesembuhan pasien dengan gangguan sistem organ? Apakah cepat atau lambat? Ya, kalau untuk pasien dengan gangguan sistem organ cepat atau lambat itu ditentukan oleh banyak faktor. Ya, salah satunya adalah pertama dari faktor pasien itu sendiri. Pasien itu sendiri kondisinya seperti apa? Terus yang berikut misalkan kami menemukan pasien dalam kondisi yang seperti apa. Contoh kalau dia mungkin penyakitnya masih ringan, itu akan kesembuhannya akan lebih cepat dibanding yang kalau kami sudah menemukan pasien dalam kondisi sudah berat. Seperti itu. Terus yang berikutnya lagi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh ketika pasiennya mungkin sudah pulang dari lingkungannya mungkin tidak mendukung, pasiennya stres atau mungkin misalkan contoh misalkan pasiennya harus makan dengan teratur tapi ternyata tidak ada yang menyediakan misalkan, nah itu kan juga akan mempengaruhi. Jadi tergantung dari banyak faktor, salah satunya yang tadi saya sebutkan. Nah kalau cepat atau lambatnya ya seperti itu jawabannya ya. Tapi tugasnya kita kan kita hanya berusaha yang terbaik seperti itu. Kapan biasanya waktunya pasien itu kontrol dan siapa yang melayani? Kalau untuk pasien kontrol itu nanti akan berbeda-beda tergantung dari keparahan penyakitnya juga atau kebutuhan. Jadi kalau misalkan pasien dirawat jalan mungkin bisa 5 hari sudah kontrol, 7 hari sudah kontrol, atau bisa saja kalau yang sudah stabil kondisinya 4 bulan 1 kali baru kontrol. Nah itu biasa nanti akan disampaikan oleh dokter yang bertugas di klinik umum. Nah kalau untuk pasien-pasien rawat inap biasanya kami 3 hari pasca rawat inap itu kami anjurkan untuk kontrol kembali ke klinik untuk pengecekan. Dan untuk petugas yang melayani kami di sini kerja tim. Jadi semua pasien itu pasti akan melibatkan banyak petugas. Contoh ketika awal masuk pasien akan mendaftar ke rekam medik, itu ada petugasnya. Terus nanti masuk di kajian awal ada nanti perawat yang bertugas men-screening awal dia tugasnya. Nah, begitu masuk sama dokter yang melakukan pengecekan secara inti. Nah nanti masuk lagi ke misalkan ke apotek ambil obat, ada petugas farmasinya. Nah di situ dia juga memberikan pelayanan, menjelaskan tentang pemberian obat, menjelaskan efek sampingnya supaya pasien bisa mengerti dengan baik tentang penyakitnya atau tentang terapi yang akan didapatkan. Pasien sehingga dapat mengalami gangguan sistem organ. Jadi faktor penyebab penyakit atau kita bisa sebut dari agen penyakit itu dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama agen biologis. Contohnya, jadi penyakit itu bisa disebabkan oleh misalkan oleh virus, bakteri. Nah, agen biologis itu berarti kan makhluk hidup. Nah, yang berikutnya adalah agen nutrisi. Jadi nanti berhubungan dengan asupan makanan. Dari mulai mungkin kekurangan energi, kekurangan karbohidrat, atau gangguan pencernaan seperti itu.
Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada agen fisika. Agen fisika ini salah satunya adalah pengaruh dari cuaca, terus adanya tekanan, panas, dan seperti itu. Yang keempat, itu ada agen kimia. Jadi, gangguan organ itu bisa juga disebabkan oleh zat-zat kimia. Dan yang terakhir adalah agen mekanik. Agen mekanis itu disebabkan oleh contohnya gesekan, ada benturan, ada pukulan. Itu juga bisa menyebabkan gangguan sistem organ. Bagaimana? Apakah penjelasan saya bisa dimengerti oleh adik-adik? Iya, sekali. Terima kasih belajar, kami telah mendapatkan gambaran tentang apa yang kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekaligus kami pamit ke sekolah kembali. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA 1 Ponidaha, perwakilan kelas 11 MIPA 1. Kami ingin melakukan wawancara kepada Ibu mengenai sistem organ. Apakah Ibu berkenan diwawancara oleh kami? Pertanyaannya, apakah Ibu menangani pasien yang berhubungan dengan sistem organ? Iya, setiap pasien yang masuk di sini mengalami gangguan sistem organ seperti gangguan sistem pernapasan, pencernaan. Pasien yang masuk di UGD mengalami banyak macam-macam penyakit termasuk gangguan sistem. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Ibu saat melayani pasien yang Ibu tangani? Setiap pasien yang masuk di UGD, kami sangat berantusias untuk penanganan pasien dengan sangat baik agar pasien cepat dapat sehat dengan pelayanan kami agar pasien merasa nyaman dengan pelayanan kami. Setiap pasien yang masuk di UGD, kami harus melayani pasien dengan sangat baik. Sejak kapan Ibu berada sebagai pelayanan UGD di Puskesmas Ponidaha ini? Sejak pertama saya masuk di Puskesmas Ponidaha melayani pasien itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya masih melayani pasien di Puskesmas Ponidaha sebagai perawat. Di mana posisi Ibu sekarang yang rutin Ibu kerjakan atau lakukan? Yang rutin saya kerjakan atau lakukan yaitu di UGD sebagai perawat UGD. Setiap ketika Ibu di posisi ini? Setiap seminggu 3 kali, karena kami di Puskesmas Ponidaha sebagai perawat UGD, kami mendapatkan jadwal seminggu 3 kali. Siapa saja rekan Ibu saat melakukan kegiatan di Puskesmas Ponidaha ini yang bersangkutan dengan materi pembelajaran kami, yaitu sistem organ? Untuk saat ini, karena sekarang kami jaga siang, tim jaga siang terdiri dari 4 orang untuk melayani pasien di UGD. Itu sangat cukup untuk jumlah yang kami butuhkan. Apa penyebab utama sehingga pasien mengalami gangguan sistem organ seperti gangguan pencernaan dan pernapasan? Untuk di gangguan pencernaan yaitu seperti penyebab utamanya faktor lingkungan yang disebabkan biasa diare, muntah, bisa disebabkan dari faktor kuman atau bakteri. Sedangkan untuk penyakit gangguan pernapasan itu juga bisa itu penyebab utamanya juga bisa faktor lingkungan ya, karena faktor lingkungannya tidak bersih. Demikian bagian dari tugas kami. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 Ponidaha akan mewawancarai Bapak mengenai sistem organ. Apakah perlu sedia? Baik, kami akan mulai pada pertanyaan yang pertama ya Pak. Pertanyaan pertama,
Apa nama penyakit Bapak ini? Baik, kami akan lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagian tubuh mana Bapak sering merasakan kesakitan? Maksud kami apakah di bagian kepala atau bagian tubuh mana, Pak? Bagian perut. Perut? Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, kapan Bapak mulai merasakan rasa sakit yang Bapak alami sekarang? Apakah sudah lama atau baru saja? Sebenarnya kalau penyakitnya ini sudah lama, mulai dari umur 25 tahun sudah kena sampai sekarang. Siapa yang bisa menolong Bapak jika misalnya Bapak tidak di puskesmas Ponidaha ini? Misalnya tiba-tiba muncul dan Bapak tidak bisa menahan rasa sakitnya. Bisa menolong ya keluarga, artinya ke puskesmas umpama ya mungkin kalau dekat-dekat sini, kalau sementara di sini ya keluarga. Bapak kira-kira Bapak mulai penyakit ini? Apakah karena masalah konsumsi makanan atau bagaimana? Coba ceritakan kami, karena ini pelajaran yang sangat kami butuhkan. Sebenarnya bukan masalah konsumsi makanan, hanya kita menghiraukan merasa lapar atau bagaimana. Setelah kita kerja, akhirnya ya begitu, karena penyakit ini bukan karena makanannya, hanya dari kita ini tidak perhatikan pola makan yang bagus. Kami ada sedikit oleh-oleh dari Bapak sebagai tanda terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mohon diterima ya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wisata belajar kami lakukan. Kami sangat beruntung bisa melakukan komunikasi dengan pihak Puskesmas Ponidaha yang begitu ramah dan sangat proaktif menerima kehadiran kami. Dan beberapa hal yang kami pelajari langsung secara nyata sudah bisa kami capai dalam belajar gangguan sistem organ. Semoga bermanfaat suguhan video kami yang sangat spektakuler dalam